Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatun Nadhiroh, NIM D 2019-5018. Di sini saya akan menerangkan tentang jurnal yang telah saya review yang berjudul Biopsikologi mengenai Learning dan Memori, yang dibuat oleh Yanti Rubianti, seorang mahasiswa Fakultas Psikologi, salah satu mahasiswa di Universitas Padjadjaran pada tahun 2007 di Bandung. Dalam jurnal yang saya review ini dijelaskan bagaimana cara belajar ketika mengalami penurunan kemampuan. Nah, dalam hal ini terjadi karena adanya penurunan fungsi otak. Dalam otak tempat terjadinya proses belajar di area lateral interpositus atau dalam kurung lip terdapat dalam cerebellum. Sama halnya dengan memori. Dengan pendekatan biopsikologi juga dapat memahami lokasi proses short-term memory, long-term memory, dan working memory. Dan juga di dalamnya memahami penyebab gangguan-gangguan yang terjadi karena rusaknya memori seperti amnesia. Learning, belajar. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mempelajari apa yang kita harus cintai, ikuti, bertingkah laku dengan sopan, bersahabat atau akrab, dan sebagainya. Maka dari itu, perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kematangan, tetapi ini bukan dalam bentuk latihan atau kondisi temporer organisasi seperti rasa lelah atau di bawah pengaruh obat. Nah, itu tidak termasuk belajar. Ada 4 jenis belajar yang berbeda. Pertama, habitation dan sensitization. Habitation adalah belajar mengabaikan suatu stimulus yang sudah familiar tanpa konsekuensi yang serius. Contohnya, mengabaikan bunyi-bunyi, mengabaikan seseorang yang sedang lewat, gitu. Sensitization adalah jenis belajar dengan suatu organisasi belajar yang memperkuat reaksinya terhadap stimulus lemah jika itu diikuti oleh stimulus yang mengancam atau menyakitkan. Kedua, classical conditioning. Jenis belajar ini melibatkan pembentukan asosiasi, yaitu belajar bahwa kejadian-kejadian yang tertentu itu akan terjadi secara bersamaan. Contohnya, seperti bayi melihat botol yang berisi susu. Nah, asosiasinya si bayi akan langsung meminum susu tersebut. Begitu. Ketiga, operant conditioning atau instrumental conditioning. Nah, belajar bahwa suatu respon yang dilakukan dapat diikuti oleh akibat yang tertentu. Contohnya seperti anak belajar memukul, kalau memukul adik atau kakak akan mendapatkan teguran dari orang tuanya. Terakhir, complex learning. Jenis belajar ini terdapat pemahaman sesuatu terhadap pembentukan asosiasi. Contohnya, menerapkan suatu strategi yang dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, memori. Memori adalah proses yang saling berkaitan dengan belajar. Memori yaitu bagian aspek psikologis yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi informasi dan kesan. Ada 3 tahapan memori, yaitu yang pertama, encoding, yaitu memasukkan informasi ke dalam memori. Contohnya ketika kita kenalan dengan seseorang. Nah,
ia akan menyebutkan nama. Contohnya nama saya Bambang. Nah, nama Bambang itu dimasukkan ke dalam memori. Selanjutnya strength, yaitu ketika informasi disimpan ke dalam memori. Contohnya, ketika nama Bambang disimpan ke dalam memori. Yang terakhir, retrieval, yaitu pengambilan informasi dari memori. Contohnya pada saat pertemuan kedua kita akan mencoba mengingat untuk mendapatkan nama Bambang tersebut. Biopsikologi mengenai learning dan memori. Hasil rekaman respon selama terjadinya learning di LJP pada belajar habitation pada apelisia menunjukkan bahwa neurotransmitter yang dilepas oleh neuron sensorik ke dalam neuron motorik dapat menyebabkan penarikan insang dan penurunan jumlah neurotransmitter yang mengantar habituasi penarikan insang. Penarikan insang dapat dikondisikan secara klasik, dan pengondisiannya seperti sensorisasi melibatkan modifikasi penarikan insang oleh stimulus kedua. Nah, ini menyatakan bahwa suatu bentuk pengondisian terbentuk pada bentuk yang primitif. Hal ini menyatakan bahwa setidaknya pada beberapa organisme dasar biologi dari belajar sederhana dapat dilakukan pada aktivitas neuron spesifik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah habitation of withdrawal refleks bergantung pada perubahan dalam sinaps antara saraf sensorik dan motorik. Sensitization of withdrawal refleks bergantung pada serotonin dari saraf sensori yang dapat menyebabkan perpanjangan durasi action potensial. Gangguan pada memori terdapat pada pusat terjadinya memori, yaitu di hipokampus mengalami kerusakan akan mengakibatkan gangguan pada memori seperti amnesia, Korsakoff, dan Alzheimer. Kerusakan otak akan terlihat berubahnya secara organis. Inti materi ini untuk mengajak teman-teman dari bidang keilmuan bersama-sama untuk melakukan penelitian dan kajian mengenai area-area bagian otak yang mana termasuk di dalamnya sinap, neurotransmitter atau zat-zat yang dapat membantu mengaktifkan otak ke dalam kaitannya dengan belajar dan memori. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan optimalitas manusia dapat ditingkatkan kembali. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sentang. Lagi aku wis nge-video anjing. Deh.